Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Firandra Ade Arista, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, eh, dengan nomor induk mahasiswa 18.31023. Di sini saya mau menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Nah, teman-teman mesti sudah tahu ya manajemen pendidikan itu seperti apa. Pendidikan itu juga perlu manajemen. Nah, dalam manajemennya yaitu manajemen dalam pengertian luasnya adalah manajemen. Manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang berupa proses kerjasama kelompok orang dalam dunia pendidikan agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Nah, yang kedua yaitu fungsi-fungsi dalam pendidikan, dalam dunia manajemen pendidikan. Nah, dalam manajemen pendidikan ada 5 fungsi, yaitu fungsi planning, organizing, staffing, controlling, dan yang kelima yaitu leading. Yang pertama kita bahas tentang planning ya. Planning adalah perencanaan atau merumuskan tujuan yang harus dilakukan. Jadi dalam manajemen pendidikan kita harus memanage seperti apa. Untuk tujuan pendidikan yang seperti apa kita harus memanage manajemen yang seperti apa. Nah, itu masuk dalam planning. Yang kedua yaitu organizing. Nah, organizing itu untuk mengelompokkan atau mengkoordinasikan, mengorganisasikan. Nah, itu kita harus mengelompokkan dan menetapkan aturan-aturan. Kita harus memberi aturan-aturan yang seperti apa dalam manajemen pendidikan. Jadi pendidikan yang seperti apa tujuan kita, itu masuk dalam planning. Yang kedua yaitu ke organizing. Nah, organizing tadi menjelaskan tentang mengelompokkan. Nah, yang ketiga yaitu staffing. Staffing itu harus menentukan SDM yang diperlukan. SDM yang seperti apa, sumber daya manusia yang seperti apa yang kita perlukan. Kayak misal kepala sekolah yang harus seperti apa, terus habis itu staff-staff yang lainnya, itu kita harus menentukan di situ agar tercapainya tujuan pendidikan yang kita harapkan. Nah, yang keempat yaitu controlling. Kita harus mengatur atau mengukur performasi terhadap tujuan. Jadi tujuannya mau mencapai tujuannya itu berapa lama? Maksudnya kita mau pelan-pelan saja atau cepat sampai seperti itu. Nah, kita harus mengukur itu, yaitu itu masuk ke controlling. Kita harus mengukur itu. Nah, yang kelima yaitu leading. Nah, leading ini kita harus mengarahkan SDM. Leading itu lead, kata lead, yaitu artinya memimpin atau mengarahkan. Nah, kita harus mengarahkan SDM untuk mencapai tujuan. Jadi SDM-nya harus diarahkan nih. Kita harus beritahu tujuan kita seperti apa, seberapa lama jarak tempuhnya dan lain sebagainya. Kita harus melakukan leading ini tadi. Nah, yang ketiga kita masuk ke tahapan-tahapan manajemen pendidikan. Ada 4, terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, yaitu planning tadi itu, terus itu pengorganisasian, terus yang ketiga pengarahan, yang keempat pengawasan. Oke, kita masuk ke yang keempat yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, ada 4 ruang lingkup manajemen pendidikan, yaitu menurut wilayahnya yang pertama, yang kedua yaitu menurut fungsi atau urutannya, yang ketiga yaitu menurut objek garapannya, yang keempat yaitu menurut pelaksanaannya. Nah, yang pertama menurut wilayahnya. Wilayahnya yaitu seperti kita di negara mana, yaitu kita harus memahami negara, kabupaten, kota, kelas. Jadi kita harus memahami itu agar kita bisa menuju ke pendidikan yang kita maksudkan. Nah, yang kedua yaitu menurut fungsi atau urutannya. Nah, kita harus di fungsi ini kita harus melaksanakan terus itu mengorganisasikan, mengkoordinasikan seperti yang kita pahami tadi ya, yang di kedua itu tadi itu planning, organizing, staffing, controlling, dan leading. Nah, itu masuk ke fungsi. Oke, yang ketiga yaitu objek garapannya. Kita harus bisa memahami manajemen sekolah, siswa, dan kurikulum. Jadi kita harus kayak manajemen sekolah, kita harus menentukan sekolah
SD, SMP, atau SMA. Nah, kalau semua kita memilih SD, tentu saja siswa-siswanya masih anak-anak. Nah, terus dari itu kita harus menentukan memahami kurikulum yang diajarkan sekarang. Selama sekarang sudah masuk ke K13. Nah, kita harus bisa memahami konsep pemahaman K13 itu tadi. Nah, kita selanjutnya yaitu pelaksanaannya. Menurut pelaksanaannya yang keempat tadi ya itu kepala sekolah, guru, lembaga-lembaga dunia pendidikan. Nah, kita harus memahami itu agar tercapainya pendidikan yang kita maksudkan. Nah, terus tuh pertanyaan yang dari tadi itu adalah tujuannya apa toh? Tujuannya apa? Tujuannya apa dari manajemen pendidikan itu tadi? Nah, sekarang kita masuk ke bahasan kelima, yaitu tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Selain itu juga terciptanya siswa yang mampu mengembangkan potensi diri, tercapainya tujuan pendidikan, serta teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, jazakumullah khairan khasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.